Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Ibu ya, Bu Tri, di materi kita. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah membahas rangkaian satu loop yang dibahas di hukum Kirchhoff 1 dan 2. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana menyelesaikan soal dengan dua loop. Jadi bedanya kalau satu loop itu rangkaiannya hanya satu. Nah, saya kasih contoh. Contoh rangkaiannya seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini rangkaiannya ada cabang di sini. Otomatis kalau seperti ini kita harus menggunakan dua hukum, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Jadi untuk hukum 1 Kirchhoff kita tentukan dulu. Nah, kalau di sini biar ini kan ada 1 ohm, 2,5 ohm. Kemudian ini ada hambatan dalam R kecil, itu hambatan dalam ya. Ini R kecil ini hambatan yang ada pada sumber tegangan. Di sini sumber tegangannya ada dua. Kemudian biar lebih gampang kita kasih notasi. Kalau yang ini R1, kemudian ini R2 2,5 ohm, ini R3 yang 6 ohm, kemudian yang ini R4 yang 0,5 ohm. Oke. Untuk yang pertama yang harus kita selesaikan adalah, nah kita beri simbol dulu, ini E1, E2. Kemudian yang pertama yang kita lakukan adalah membuat arah loop. Kemarin di pertemuan yang kemarin kita udah mencoba membuat arah loop. Jadi saya buatnya searah jarum jam. Ini juga kita bisa buat arah loopnya. Nih contohnya ini. Kita buat dia searah jarum jam. Loop itu hanya untuk menentukan negatif positifnya aja ya. Ini sebenarnya garis bantu aja. Ini loop 1. Ini loop 1. Kemudian yang ini saya buat searah juga. Seperti ini. Searah jarum jam juga. Ini namanya loop 2. Oke. Ini loop 1, yang ini loop 2. Kemudian apa lagi yang harus kita buat? Yang kedua, kita membuat arah arus hayal pada titik percobaan. Kita kan nggak tahu nih arah arusnya akan kemana. Apakah dari sini ke sini arusnya, apakah kebalik begini arusnya. Oke. Makanya kita buat arah arus hayal. Jadi versi kita dulu gitu. Jadi nanti kita cek benar apa enggak. Kita buat terserah kita. Ini masalahnya kan yang ada di titik percabangan. Kita gunakan hukum 1 Kirchhoff yang bunyinya besar arus yang masuk pada titik percabangan sama dengan arah yang keluar. Di sini saya buat yang masuk itu I1. Gini. Ini I1. Arah arusnya ke sana. Ini hayal ya. Ini arah arus hayal. Kemudian ini I2, berarti ini masuk, otomatis yang ini keluar. Pada titik percabangan ini keluar. Kemudian di sini I3, garis ini. Nah, ini I3, arusnya ke bawah, ini masuk, keluar gitu. Jadi otomatis persamaannya akan sesuai dengan hukum Kirchhoff 1, yaitu arus yang masuk dari titik percabangan I1 sama dengan arus yang keluar dari titik percabangan I1 I2 ditambah I3. I1 sama dengan I2 tambah I3. Oke, paham ya sampai di sini ya. Ini kita namakan dia persamaan 1. Oke, karena nanti akan banyak persamaan lainnya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua, mari kita analisis loop 1. Kita ingat kembali hukum Kirchhoff 2 ya. Yaitu jumlah tegangan, jumlah GGL atau jumlah sumber tegangan ditambah jumlah I kali R itu sama dengan 0. Oke, ini satu loop dulu ya, loop 1 dulu. Oke, jadi kita analisisnya begini. Kemarin kita kan mengikuti arah loop ini. Jadi yang pertama kita jumlahkan dulu E-nya. E-nya ada berapa di sini? Yang loop 1?
Yang dilewati loop 1 hanya ada satu, oke, yaitu 4 ohm. Nah, karena loopnya itu searah jarum jam seperti ini, maka arahnya akan dari negatif ke positif. Dari negatif positif nilainya apa? Minus, ya. Jadi makanya di sini minus E1. Oke. Ditambah dengan, nah, kita lihat di sini. Ini kalau dia searah, ini searah dengan arah I1 yang dilewati apa? R1 ya. R1 dilewati oleh I1, arahnya kemana? Searah nggak dengan arah loop? Nah, ini searah nggak? Searah kan? Searah kan? Nah, searah kan? Nah, kalau searah, makanya kita beri tanda positif nih. Jadi positif I1 kali R1. Nih, ini udah masuk ke sini ya. I1 kali R1, kemudian ketemu lagi di sini ada I3. I3 searah nggak dengan arah loop? Searah ya, searah jarum jam ya, masih seperti ini ya. Oke, berarti I3 ditambah, ini makanya ditambah karena searah, ditambah I3 kali R3. Yang dilewati adalah R3. Ada lagi nggak? Ada masih. R4. Berarti nyampe di sini dia tetap apa? I1 dong ya. Ini tetap I1. I1. Di sini tetap I1. Ini I1 ya. Sampai ke sini I1. Sampai ke sini I1, 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 I1. Kalau di sini I2, 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 I2 sampai di sini. Kemudian I3-nya sampai di mana? Sampai ke sini aja. Oke, makanya I1 searah nggak dengan jarum jam? Searah. Oke, masih searah, berarti ditambah I1 kali R4. Kemudian yang I4, I1 lagi masih ada hambatan dalam, ditambah karena masih searah dengan arah jarum jam. Searah dengan arah jarum jam, nih I-nya. Makanya ditambah I1 kali R1 sama dengan 0. Baru kita jumlahkan, masukkan nilainya. E1-nya apa? 4. I1 kali I kali 1 ohm nih. I3 kali 6 ohm. I1 kali R4-nya 0,5 ditambah I1 kali 0,5 nih R-nya. Sama dengan 0. Oke, tinggal dijumlahin aja nih. Di total. Maka dapat 1 ditambah 0,5 ditambah 0,5. Sama dengan 2I1 ditambah 6 I3 nih, 6 I3 min 4. Oke, kita sederhanakan lagi. Jadi 2I1 ditambah 6 I3 sama dengan 4. Ini kita sebut persamaan 2. Ini persamaan 1, ini persamaan 2. Oke, kita lanjut lagi. Sekarang di loop 2. Oke, yang di loop 2 ini sigma, ini loop 2 ya. Sigma E ditambah sigma I kali R sama dengan 0. Sama analisisnya dengan loop 1. Maka E2, mana E2? Ini E2. E dulu, E2. Ini dari panjang ke pendek, arahnya karena begini. Maka dari positif ke negatif nilainya plus. Maka di sini plus E2. Kemudian dia ke sini lagi ketemu sama E3. Arah loopnya searah jarum jam. Kemudian arah arusnya ke bawah, makanya di sini nilainya negatif, berlawanan. Ini dengan ini berlawanan, makanya dia negatif. Gitu. Makanya negatif I3 ditambah R3. Oke, ditambah lagi. Oke, ketemu apa lagi nih? Sampai di sini ketemu I2 ya. Ketemu I2. Searah nggak arahnya? Searah ya, makanya di sini positif I2 dikali R2. Oke, sampai di sini lagi. Ini yang melewati I2 ketemu lagi sama R. Makanya saya ditambah I2 dikali R2 sama dengan 0. Sama aja, tinggal dijumlahin aja, masukin nilainya. Kemudian dapat 2, ini ditambah 6I3, ini ditambah 2,5 tambah 0,5 karena sama-sama I2, maka jadi 3I2 sama dengan 0. Jadinya kita pindahkan 2-nya ke kanan, jadi minus 2, maka hasilnya, ini kita balik aja ya, saya balik aja ya, 3-nya saya balik ke sini, 3I2,
min 6I3 saya balik ke sini. Oke. Oke, kalau sudah, kita substitusikan antara persamaan 1 dan 2, karena di sini adanya I2 dan I3, sedangkan di sini masih ada I1 nih, jadi kita nggak bisa eliminasi. Oke. Oke, lanjut nih. Oke, kita masukkan, kita ganti I1 nya dengan I2 tambah I3, ini diganti nih ya, ini diganti ya I1 nya ya, jadi 2 kali. Nah, masukkan nih I2 tambah I3 terus 6, I3 sama dengan 4. Kita jumlah, kita masukkan nilainya. Oke, hasilnya 2I2 plus 8I3. Ini persamaan 3, persamaan 4. Oke, lanjut. Ini keluar nilai ini sebenarnya saya eliminasi karena ini udah I2, 2I2, 8I3, sedangkan yang ini udah 3I2 min 6I3, maka saya eliminasi karena udah sama variabelnya, maka saya eliminasi. Masih ingat kan persamaan dua variabel di matematika? Nah, karena ini beda, nggak bisa saya eliminasi, maka saya kalikan yang persamaan atas, saya kali 2, yang di bawah saya kali 3. Ingat ya, eliminasi ya. Saya samakan biar nanti hasilnya 0. Oke, jadi udah seperti ini, tinggal saya kurangi 6I2 dikurang 6I3, 0. Yang ini min 12 dikurang 24I3, hasilnya min 36. Yang ini hasilnya min 16, jadi hasilnya I3, kita dapat I3 akhirnya. I3 sama dengan 0,44 ampere. Jumlahin aja ya. Oke. Ini tinggal dibagi aja. Min 16 dibagi min 36, hasilnya 0,44 ampere. Lanjut, kita substitusikan. Aduh, ini ketutup gambar ya. Next. Oke, yang ini kita substitusikan antara I3, ini I3, ini yang ini kita ganti I3 karena udah dapat nilainya, jadi saya substitusikan I3-nya diganti dengan ini. Oke, jadi I3 kita ganti 2I2 ditambah 8, 0,44 itu sama dengan 4/9 ya, saya lupa gantinya. Sama aja, 0,44 dengan 4/9 sama. Hasilnya 2I2 sama dengan 0,44 ampere. Jadi tinggal dibagi 0,44 bagi 2I2. Jadi sisa 0,22. Ini habis ya, sisa ini 0,44. Jadi hasilnya 0,22. Kemudian lanjut substitusikan, karena udah dapat I3 dan I2, ya udah kita masukin aja I1-nya dengan ini, ambil aja ini saya substitusikan. I1 sama dengan I2 tambah I3, ini persamaan 1, masukin aja nilainya nih, 0,44 tambah 0,22, jadi hasilnya 0,66. Oke, jadi kita udah dapat hasilnya dari arus ini. Jadi ketentuannya, kalau dia nilainya positif nih, misalnya kita ambil I3 hasilnya 0,44 positif, maka arah arus hayal yang kita buat itu akan sama seperti kenyataannya gitu. Jadi ini yang kita buat udah benar gitu. Kalau misalnya ini nilainya negatif, bagaimana Bu? Kalau ini nilainya negatif, maka artinya arah arusnya nggak ke bawah sini. Misalnya kita ambil I3 ya, nggak ke bawah, berarti ke atas. Karena ini hasilnya positif, maka dia sesuai dengan arah arus yang kita buat, seperti itu. Paham ya anak-anak ya? Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Oke, ini ketentuan, jika nilai I positif, maka arah arus rangkaian sama dengan arah arus hayal yang kita buat. Oke, sama nih. Berarti yang udah, jadi arus listriknya mengalirnya ke sini, I1-nya masuk, 2 I3-nya keluar. Benar seperti ini. Oke, sampai di sini. Jangan lupa saya buat ada latihan ya, ada latihan. Ini soal latihannya. Tolong ditulis, tolong digambar.
Jadi saya minta kalian ini ya, isi ini, tentukan kuat arus kuat ya ini ya, kuat arus yang melalui R1 nih, R1 di sini, R2, R3. Oke, jangan lupa buat loopnya dulu, kemudian buat persamaannya dulu, kamu buat garis hayalnya dulu, jangan lupa. Nanti kalau ada kesulitan boleh tanya ke ibu, tapi kalau jawabannya nggak bisa ya. Oke, saya kasih tahu caranya nanti kalau bingung. Oke, silahkan tanya di komentar di classroom. Oke, lanjut di classroom, tugasnya jangan lupa dikumpulkan. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.